Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, jumpa kembali dengan kami lewat sebuah acara ngobos di Kampung Aclak. Nah, ngobos di Kampung Aclak ini ada singkatannya, Pak Parmin. Ya. Kalau ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Sedangkan Aclak yaitu aliansi cendekiawan lari kampung. Artinya orang-orang kampung ini sebenarnya orang-orang cendekiawan kan gitu kan. Ya, orang-orang yang punya gagasan, punya ide ya. Dan ada kepedulian. Jadi interest sosialnya luar biasa, Pak. Kepekaannya itu luar biasa. Ya, betul. Nah, baik, Pak Parmin, sebelum kita memulai ngobos ya, seperti biasa kita ngopi dulu, Pak Parmin. Ya, monggo. Nikmat, Pak Parmin. Jadi ngopi ini ada sebuah energi positif karena bikin pikiran kita itu penyar, ya, gitu. Ya. Tidak ngantuk lagi. Nggak ngantuk, hilang ngantuknya. Nah, baik pemirsa, kami bersama Bapak Suparmin SH, ini dari LSM Macan Putih, Pak. Nah, ini kebetulan beliau bersama rekan-rekan di LSM Macan Putih ini telah melakukan sebuah pelaporan berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan sebuah anggaran yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Parmin ya. Betul sekali ya. Nah, ini beliaunya sudah melaporkan kalau nggak salah, Pak Parmin ya. Betul. Melaporkan terinci jelas apa aja yang menjadi kajian-kajian dan temuan-temuan di lapangan. Baik, kita akan bincang-bincang dengan Pak Suparmin yang biasa akrab dipanggil dengan Pak Parmin ya. Gimana Pak Parmin, sudah siap ya? Oke, siap. Oke. Pak Parmin, Pak Parmin ini kan bersama teman-teman LSM Macan Putih melakukan pelaporan terkait dugaan penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran. Kalau nggak salah itu waktu rame-ramenya COVID ya. Betul sekali. COVID itu kan terjadi akhir tahun 2019. Kemudian penganggarannya baru digelontorkan mulai tahun 2020. Nah, kira-kira yang mana menjadi objek pelaporannya teman-teman Macan Putih ini, Pak? Terima kasih. Bahwasanya kita ketemu pada sore hari ini. Kami dari pegiat anti korupsi Banyuwangi yang tergabung dalam LSM Macan Putih. Jadi kami beserta sekretaris Mas Insinyur Agus Setiono telah melaporkan adanya penyimpangan bansos yang diberikan oleh Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Di situ ada dugaan adanya tindak pidana korupsi. Dan hal itu sudah kami laporkan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta. Oh, langsung di Jakarta, Pak ya? Kejagung berarti, Pak ya? Iya, kita laporkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Oke. Penyimpangan, dugaan adanya penyimpangan tersebut anggaran COVID tahun 2020. Ini kan bersamaan dengan bansos ya. Itu kalau nggak salah Pak Parmin, waktu itu kan terjadi pemberlakuan PPKM kalau nggak salah ya. Di mana warung-warung itu waktu itu tidak boleh tutup lebih dari jam 8 malam. Ya, betul sekali. Ada nggak hubungannya penyimpangan penganggaran dari bansos dari waktu peristiwa COVID-19 itu dengan isian dari pelaporan Pak Parmin dan kawan-kawan ini? Sangat ada sekali bahwasanya para pedagang kecil yang khususnya para penjual makanan itu bukannya kan sore. Jadi sampai jam 8 malam itu harus sudah tutup. Sehingga pemerintah
pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan sosial dalam rangka untuk menunjang kesejahteraan para penerima itu. Jadi khususnya para pedagang kecil yang ada di Banyuwangi. Jadi ada hubungannya. Jadi supaya tidak terlalu banyak rugi dan tidak menderita, para pedagang itu diberi bantuan sosial oleh begitu Pak, berupa bansos itu ya. Berupa bansos. Nah, Pak Parmin, kalau saya baca dari surat laporannya teman-teman LSM Macan Putih itu, ini pertama dana yang berpotensi diselewengkan atau patut diduga disalahgunakan itu kan ada miliaran rupiah, Pak. Yang kemudian itu mestinya berbentuk bansos diperuntukkan bagi warung-warung kecil kalau nggak salah. Ada ribuan yang berhak menerima. Ya, kira-kira kalau menurut Pak Parmin dengan anggaran miliaran rupiah yang harusnya diserahkan kepada warung-warung kecil, ada ribuan warung yang berhak menerima hibah bansos itu, gimana sih modusnya sehingga harus dilaporkan oleh Pak Parmin itu? Terima kasih. Bahwasanya di sini ada beberapa modus dalam rangka penyaluran bansos oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Di sini yang pertama itu melalui pihak yang ketiga. Oh, pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah orang swasta, relawan. Kita tidak perlu menyebutkan nama, tidak perlu. Sehingga hal ini terjadi penyimpangan. Sebenarnya ada pemerintah sendiri. Yang kedua, di situ adanya pihak penerima itu, kalau kita data NIK-nya itu adalah hidup di luar Kabupaten Banyuwangi. Fiktif ya. Yang ketiga, di situ ada nomor NIK di pemerintah Banyuwangi itu semestinya adalah 35. Tapi di situ di mukanya ada angka 9. Angka tambahan. Oh, maksudnya untuk angka NIK nomor induk penduduk di Kabupaten Banyuwangi itu kodenya di depan 35. Tetapi di depannya lagi ditambahi angka-angka tambahan angka 9, 8 dan sebagainya. Oh iya, pokoknya untuk melengkapi mengaburkan jadi tambahan angka begitu ya. Oke, ya betul. Sehingga kita menduga bahwa itu merupakan sesuatu modus. Sehingga supaya itu tidak terlacak, sehingga diberi angka 9. Oke, sebentar Pak Parmin. Penganggaran tadi disebutkan Pak Parmin dari sekian miliar itu untuk ribuan calon penerima warung-warung kecil itu menggunakan pihak ketiga, ya kan? Bukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata langsung, ya kan? Betul. Sebenarnya di mana letak salahnya Pak itu, Pak? Semestinya kalau itu dari pemerintah itu semestinya yang harus terjun sendiri langsung memberikan bantuan itu adalah pihak pemerintah sendiri, yaitu melalui dari pihak dinas sosial atau melalui dinas yang berkaitan dengan itu, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Tapi ini melalui pihak ketiga, sehingga di sini timbul suatu anggapan disoroti oleh pihak-pihak lain, sehingga ini merupakan bentuk suatu penyimpangan. Jadi nanti seolah-olah kalau dapat tidak bertanggung jawab gitu loh. Oh gitu. Ya. Pak, pihak ketiga kok bisa mendapatkan kepercayaan menyalurkan bansos tersebut yang mestinya dilakukan oleh pihak yang ditunjuk, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, tiba-tiba menunjuk pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan berarti orang istimewa, Pak. Apakah ini orang dekat pejabat ataukah dekat penguasa, Pak, sehingga mendapat penghormatan untuk membagikan atau menyalurkan dari bansos itu sendiri? Menurut informasi yang kita terima dari kawan-kawan, bahwasanya pihak ketiga tersebut adalah orang yang bertugas sebagai relawan, jadi relawan tim suksesnya penguasa, sehingga beliau mendapat satu kepercayaan untuk memberikan bansos kepada para pedagang yang ada di Banyuwangi. Kecil maksudnya. Oke, Pak Parmin.
Oke, itu adalah orang yang istimewa karena terkait sebuah tim sukses dari penguasa. Berarti saat pilkada yang lalu berarti ya, Betul tahun sekali. 2020 itu. Betul. Oke. Nah, artinya di sini kan nggak mungkin mereka ini kerja sendiri, Pak. Pasti ada pihak-pihak yang berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi yang ikut serta dalam penyaluran bansos miliaran rupiah kepada ribuan calon penerima, yaitu warung-warung kecil. Ada nggak selain orang yang disebutkan Pak Parmin itu berpengaruh, kemudian ada lagi pihak lain yang berpengaruh di Kabupaten Banyuwangi? Saya menduga itu ada, sehingga pasti penyaluran dana melalui pihak ketiga itu setelah di-ACC oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, disetujui. Kalau tanpa itu kan tidak mungkin. Dan mungkin bupati dan mungkin mantan bupati, mantan bupati lah. Ya. Sekarang ada lingkaran penguasa lah ya, lingkaran penguasa. Itu mungkin juga mengetahui perusahaan itu. Tapi dalam hal ini Pak Parmin yakin bahwa tetap remote kontrolnya atau operatornya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri. Saya tetap yakin. Karena tidak mungkin dan pemerintah tak dicul begitu saja tanpa ada kontrol dan remote daripada yang seharusnya memberikan bantuan itu. Salurkan langsung kepada penerima gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke pelaporan Pak Parmin tadi bahwa ternyata Pak Parmin ini bersama teman-teman yang lain di LSM Macan Putih tidak melaporkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, tapi langsung di pusat di Jakarta, ya kan? Ya. Sejauh ini sudah sampai di mana atensinya, Pak? Terima kasih. Bahwasanya menurut informasi yang kita terima, itu kita tinggal menunggu sprindik ya, dari Mahkamah Agung, kemudian turun kepada Kejaksaan Tinggi Banyuwangi, Jawa Timur, Surabaya. Nanti kita tunggu sprindik itu turun ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kita menunggu. Artinya ini menunggu sprindik ini, kalau dari Kejagung udah turun, Pak ya? Informasinya kira-kira ya pada bulan ini. Maksudnya udah turun ke ke Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur di Surabaya, ya, sudah turun. Dari Surabaya yang ke Banyuwangi yang belum, begitu ya. Ya. Oke, Pak Parmin yakin apa kalau bulan ini bahwa sprindik itu nyampe di Banyuwangi pada bulan Juli ini, Pak? Saya sangat yakin sekali bahwasanya karena ini adalah atensi daripada pemerintah, bahwasanya penyimpangan bansos yang berkaitan dengan COVID itu adalah dalam keadaan negara dalam keadaan darurat. Ya. Darurat itu ya penting sekali kan, darurat. Sehingga saya berkeyakinan bahwasanya sebenarnya akan turun karena ini masalah darurat. Oke, Pak Parmin, kalau sepengetahuan saya dan sependengaran saya bahwa siapapun yang menyalahgunakan anggaran untuk COVID, hukumannya kan berat, Pak. Bahkan waktu itu ancamannya hukuman mati. Karena ini dalam keadaan Indonesia dalam keadaan darurat. Tragedi kemanusiaan ya. Oke, Pak Parmin, informasi ini tentu mengejutkan Pak Parmin, di mana teman-teman LSM Macan Putih ini menyampaikan sebuah laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran bansos COVID-19 yaitu tahun 2020 yang nilainya nggak tanggung-tanggung, miliaran rupiah. Nah, bahkan Pak Parmin begitu yakin bulan Juli ini sprindik akan turun, artinya bahwa itu pemeriksaan akan segera dilakukan oleh Kejaksaan. Betul begitu, Pak ya? Betul sekali. Nah, ini pertanyaannya begini, Pak Parmin. Sementara Pak Parmin kan tahu dan kita semua tahu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini kan orangnya sedang menunaikan ibadah haji di tanah Mekah, Pak, dalam Mekah. Ini maksudnya apakah Pak Parmin ini meminta waktu atau mengintimidasi waktu ini sebagai hal yang wajar, ataukah ada hal khusus misalnya sebagai kado kepulangannya Kadis atau bagaimana, Pak? Ya, bahwasanya menurut informasi yang saya terima, Bapak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi sekarang lagi naik haji ke Tanah Suci.
kita melaporkan hal ini pada bulan ini itu ada beberapa sebab. Yang pertama, kita membantu pemerintah untuk memberantas korupsi yang ada di Banyuwangi. Gitu ya. Yang kedua, ya kita memberikan hadiah kepada beliau setelah ini datang semacam kado lah. Semacam kado. Datang dari Tanah Suci. Oh, maksudnya Pak Parmen, laporan tentang dugaan penyelewengan bansos di Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi ini sekaligus sebagai kado kepulangannya kepala dinas dari Tanah Suci ke Banyuwangi, apa seperti itu? Ya begitu. Di samping itu juga kita memberikan support kado kepada hari ulang tahun Kejaksaan Indonesia pada tanggal 22 Juni. Juni atau Juli? Juli. Oh, Juli. Tanggal 22 Juli itu hari ulang tahun Kejaksaan. Berarti bersamaan ya. Bersamaan itu kita memberikan kado, kita support supaya kasus ini karena ada masa kedaruratan supaya segera untuk ditangani secara profesional. Begitu. Begitu ya. Nah, pemirsa, ternyata Pak Parmen ini bersama rekan-rekan di LSM Macan Putih justru ini pertama estimasi sesuai informasi yang didapat seprindik dari Kejaksaan Agung RI itu sudah turun di Kejati, Jawa Timur, Surabaya. Tinggal masalah waktu aja nunggu ke Banyuwangi. Menurut beliau estimasinya nanti bersamaan dengan dengan ulang tahunnya Kejaksaan juga kan itu. Nah sekarang gini Pak Parmen, kira-kira apa yang menjadi target dengan adanya pelaporan ini Pak Parmen? Ya, karena ini adalah persoalan yang menyangkut tentang kepentingan orang banyak, dan kejadian itu adalah dalam Indonesia dalam keadaan darurat COVID-19. Target kita ya pihak yang terkait supaya diproses secara hukum sebagai hukum yang berlaku. Begitu ya. Kalau harus di penjara. Artinya dalam hal ini Pak Parmen bersama teman-teman di Macan Putih tetap konsisten mengawal bergerak di pegiat anti korupsi di Banyuwangi. Betul sekali. Apa menginginkan Banyuwangi bebas dari korupsi atau bagaimana? Betul. Jadi cita-cita dari teman-teman LSM Macan Putih, Banyuwangi itu kalau bisa bebas dari korupsi dan nepotisme. Bebas. Kalau tidak bebas ya berkurang lah. Itu target ya. Target daripada kita dari LSM Macan Putih. Tapi begini Pak Parmen, ini kalau saya baca di laporannya tentang pertama dugaan korupsi dan pemalsuan data ya. Kaitannya bansos COVID-19 tahun 2020 yang dimana harusnya ini diserahkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Namun oleh pihak dinas itu justru dialihkan kepada pihak-pihak ketiga, begitu ya. Oke. Pak Parmen, untuk bukti-bukti semuanya hasil investigasi apa sudah ready Pak Parmen? Sudah ready, jadi nanti kalau kita dipanggil dari pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi, kalau sudah rekom sudah turun, nanti kita siapkan untuk itu. Oh, ya. Bukti-buktinya sudah kita siapkan. Bukti-bukti dan saksi semuanya ya? Sudah siap. Berapa tebel Pak itu Pak? Berarti kan banyak banget itu. Saya kira segini kira-kira. Segini berarti kurang lebih ya hampir 400 halaman itu. 450 halaman. Oke, hampir satu rim. Satu rim. Ya. Satu rim 400-an itu. Ya. Satu rim 400-an. Berarti bukti-bukti itu sudah dikumpulkan rapi, ada sekitar satu rim lebih ya. Satu rim lebih. Di sini kan jelas ini bahwa pelaporannya tadi tulis sejak bulan Mei 2023 ya, betul ya? Itu. Oke, Pak Parmen, saya mendengar ternyata Pak Parmen ini tidak hanya melaporkan masalah dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi berkaitan bansos, tapi juga melaporkan dugaan-dugaan korupsi di dinas-dinas lain. Boleh tahu nggak bocorannya? Apa aja itu Pak?
Ya ada, tetapi itu lain kali aja. Lain kali. Jadi satu persatu nanti biar kita fokus. Ya oke. Berarti nanti sudah siap nanti ya. Siap. Nanti untuk dinas apa aja untuk bisa kita urai ya. Seperti halnya kita saat ini mengupas masalah hasil pelaporan terhadap Kejaksaan Agung kan itu. Ya, betul. Oke Pak, mungkin ada pesan Pak Parmen sebelum saya sudahi. Begini, untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan dan pemirsa semuanya. Jadi saya bersama sekretaris LSM Macan Putih yaitu Pak Insinyur Agus Setiono. Ini telah sepakat dari LSM Macan Putih. Kalau nanti ini tidak ada respon, maka saya akan demo di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Berapa masa dikerahkan itu, Pak? Setelah itu kita lanjutkan audiensi kepada Kajari Banyuwangi. Ya soal masa yang kita perlukan nanti ada pemberitahuan dari kami untuk sampean. Terima kasih. Maksudnya itu jika masalah ini tidak jelas atau ngambang atau bagaimana, Pak? Untuk demo itu, Pak? Ya berhubung ini adalah masalah yang sangat penting sekali, yaitu terjadi dugaan korupsi dalam keadaan darurat waktu itu, sehingga ini masalah penting sekali harus ditangani. Maka saya kalau ini berlarut-larut, dari itu tadi kita akan makan demo ke kantor dan Pariwisata Banyuwangi. Setelah itu kita audiensi kepada Kajari Banyuwangi. Oke pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Parmin, bahwasanya beliau bersama rekan-rekan yang lain akan mengerahkan massa untuk melakukan demo jika masalah pelaporannya tidak ada kepastian dan mengambang. Karena menurut pengetahuan beliau dan kawan-kawan, itu seperindik dari Kejaksaan Agung RI itu sudah turun ke Kejati, Jawa Timur di Surabaya. Itu kalau bulan Juli juga Pak ya, udah turun ya? Itu menurut informasi begitu. Jadi saya tinggal nunggu di Kejarinya Banyuwangi berarti ya? Informasi begitu, sehingga saya menduga bahwa saya itu memang sudah turun ke Kejaksaan Tinggi Surabaya. Itu informasi. Jadi kebenarannya nanti alam kita tunggu kan gitu. Jadi kita tetap proses itu, kita kawal terus. Artinya tetap mengawal sampai masalahnya tuntas tertangani gitu ya. Betul. Oke pemirsa, sebenarnya hari ini kita akan membahas banyak hal, tapi saya dengan Pak Parmin dan kawan-kawan di Macan Putih sudah bersepakat bahwa kita fokus satu persatu persoalan. Saat ini kita sedang membahas soal pelaporan dugaan penyalahgunaan bansos di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Meskipun ada beberapa yang lain yang juga dilaporkan, itu mandek, nanti kita akan bahas secara terpisah Pak ya, terpisah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah referensi bagi kita semua, bahwasanya Banyuwangi harus bebas dari korupsi. Itu penting karena supaya pembangunan maju dan uang tidak disalahgunakan oleh penguasa. Kalau bahasa di kampung Acalak itu penyalahgunaan itu disebut namanya abuse of power, Pak. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan gitu ya. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Parmin, terima kasih. Kita ngopi lagi Pak Parmin. Oke Pak Parmin, untuk menandai kepakaran Pak Parmin di Kampung Acalak, ini ada kaos bertuah yang bisa menjadi jimat juga Pak Parmin. Ya, kaos bertuah bisa menjadi jimat. Nah, ini seperti ini. Nah ini saya pegang Pak Parmin. Jadi ini agak tinggi Pak Parmin. Nah, cukup. Nah ini ada tulisan Acalak. Singkatannya Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Di sini the power of village. Artinya kehebatan orang-orang kampung. Itu artinya. Nah di sini Kampung Acalak ini kenapa ada banyak cendekiawan? Ada tradisi yang bisa dilakukan dengan cara di sini Pak Parmin.
yaitu ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Nah, jadi selalu ini inisiatif belajar, berlatih, dan berkarya nyata. Nah, ini haknya Pak Parmin sekarang untuk ditandai sebagai pakar dari Kampung Aclak, Pak Parmin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke. Monggo. Terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi. Udah, Pak. Bentar, Pak Parmin, jangan pergi dulu dariku ini. Iki tutu Aclak kesenjangan tapi nggak Aclak wong cendel